Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya berdoa, saya berharap setiap kita boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan dan selalu sukacita di dalam Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan terkait dengan bagaimana kita menjadikan Abraham sebagai model beriman dalam keluarga kita, dalam kehidupan spiritual kita, dalam kehidupan personal kita. Tentu Abraham bukan sosok yang sempurna, tapi kita semua setuju bahwa kita kagum dengan tokoh yang satu ini. Dalam hal dia beriman, dan kita akan belajar ya beriman yang sejati itu seperti apa. Seperti apa iman yang ditunjukkan oleh Abraham pada waktu itu. Sehingga kita benar-benar punya satu model yang baik untuk kita ikuti. Kisah Kejadian menampilkan Abraham sebagai pengembara. Ya, kalau kita bicara tentang kitab Kejadian yang berbicara tentang Abraham itu secara spesifik dari pasal 12 sampai pasal 22 nantinya. Jadi menampilkan sosok Abraham sebagai seorang pengembara. Hidupnya selalu berpindah. Bersama Tera ayahnya dia berpindah dari Ur atau Irak Selatan ya sekarang ya. Lalu ke Haran, Suriah Utara. Dari situlah ia bergerak ke Kanaan. Sekarang itu adalah Israel. Selanjutnya karena bencana kelaparan di Kanaan, ia berpindah ke Mesir karena terjadi persoalan dengan Firaun di Mesir. Ia berpindah lagi ke tanah Negeb, Kanaan Selatan. Kejadian 12 ayat 10 sampai pasal 13 ayat 1. Abraham sebenarnya tidak punya riwayat kehidupan rohani yang menonjol sebelumnya. Dia berasal dari Ur Kasdim, daerah yang adalah bagian dari kekaisaran Babilonia yang diperintah oleh Nimrod. Yang menurut tradisi, dialah yang membangun menara Babel, Kejadian. Ya, Kejadian pasal yang ke-11. Tak lama setelah air bah. Lalu Terah, ayah Abraham, bukan hanya seorang penyembah berhala. Menurut tradisi Yahudi, dia adalah pembuat berhala untuk diperdagangkan. Jadi nggak rohani banget ya. Basic atau latar belakang dari keluarga Abraham ini. Dan hebatnya, kenapa saya mengajak setiap kita untuk menyoroti Abraham, ya imannya Abraham, karena Abraham ini luar biasa, nggak terlalu kenal ya Tuhan, belum terlalu mengenali Tuhan yang adalah Yahweh itu, tetapi luar biasa ketundukan dan kesetiaannya kepada Allah. Dia bisa menunjukkan kesetiaan. Jadi dengan kata lain, iman yang sejati adalah iman yang disertai dengan ketundukan dan kesetiaan. Jadi kalau tidak ada ketundukan dan kesetiaan dari setiap kita, nggak layak kita menyebut diri kita sebagai orang yang beriman. Nah itu poin yang sangat esensial yang perlu kita garis bawahi ketika kita membahas seorang tokoh yang bernama Abraham ini. Abraham adalah bapa orang beriman. Itu tidak ada kaitannya dengan fisik, tapi lebih kepada hal yang bersifat spiritual dalam ikatan iman. Karena kita semua pada akhirnya ya juga disebut sebagai anak-anaknya Abraham karena kita mengimani iman yang sama seperti yang diimani oleh Abraham. Nanti menarik ketika kita menyoroti Roma 4, Roma 5. Misalnya di Roma 4 pembenaran ya karena iman dengan menyoroti Abraham. Jadi Abraham itu dibenarkan bukan karena tindakannya, tetapi karena imannya. Nah, seperti Abraham dibenarkan karena imannya, kalau kita mengimani iman yang sama seperti yang dimiliki oleh Abraham, kita juga akan dibenarkan oleh karya Kristus yang mati dan bangkit. Jadi Abraham itu adalah orang yang beriman. Itu tidak ada hubungannya dengan fisik, tetapi hal yang bersifat spiritual. Karena ini menyangkut pergumulan rohani Abraham, dia akan melakukan satu perjalanan lahiriah yang membentuk pola hidup spiritualnya atau rohaninya. Beriman itu merupakan sikap dan niat batin yang harus diwujudkan dalam tindakan. Dengan beriman orang seharusnya siap sedia dan setia untuk mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah tanpa keraguan.
Tetapi dalam perjalanan kerohanian kita sebagai orang percaya tetap masih tersisa atau bahkan sering ada yang namanya keraguan. Secara khusus ketika kita mengalami intimidatif gitu loh. Karena satu persoalan, satu penyakit, satu pergumulan atau penderitaan yang kita alami. Hari Jumat yang lalu saya membahas satu topik namanya The Problem of Evil. Saya mengajak untuk kita boleh menontonnya di YouTube. Saya mengupas persoalan mengapa ada penderitaan, mengapa ada kejahatan. Ini bukan hanya satu pertanyaan yang berangkat dari orang non-Kristen atau orang ateis. Tapi tidak jarang orang-orang Kristen sendiri pun mempertanyakan masalah ini. Apalagi ya dibenturkan dengan keyakinan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kasih. Kalau memang kita percaya Allah itu maha kasih, mengapa dia biarkan kita menderita? Kalau kita percaya Allah itu maha kuasa, kenapa nggak langsung dia tolong kita? Kenapa nggak langsung dia hapuskan penderitaan kejahatan dari dunia ini? Kalau benar-benar dia maha kuasa, maha kasih. It's not easy. Itu bukan satu pergumulan yang mudah untuk dijawab. Ya dibutuhkan jawaban yang panjang lebar untuk menjelaskan hal ini. Dan bukan hanya terkait dengan intelektual, tapi juga emosional. Karena nggak sedikit orang pada akhirnya, bahkan orang yang menyebut dirinya beriman, bisa meninggalkan imannya karena masalah penderitaan. Karena kesusahan hidup yang dia alami. Nggak kunjung misalnya mendapatkan pertolongan Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Ini bukan masalah yang mudah. Ini satu masalah yang memang harus dibahas dengan serius. Dan sebagai orang Kristen, perlu untuk kita mendalami iman kita, secara khusus mengenali Tuhan kita. Karena itu sangat berdampak dengan kehidupan kita. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu mengapa ada persoalan, mengapa ada penderitaan. Artinya dalam konteks kekristenan, saya mau katakan sedikit saja, nanti lihat secara detailnya di video itu, memang yang namanya persoalan kejahatan dan penderitaan, ya nggak bisa dijawab dengan lengkap dan sempurna. Jadi ini bukan hanya digumuli oleh orang Kristen, agama-agama lain juga menggumulinya. Tetapi saya mau katakan bahwa kekristenan pasti selalu lebih baik dalam hal menjawab hal ini dibandingkan dengan keyakinan yang lainnya. Apa yang membuat kita merasa bahwa kekristenan itu memiliki jawaban yang lebih baik daripada yang lainnya? Terletak pada Yesus Kristus. Terletak pada karya salib Kristus. Itulah yang mengubah cara pandang kita dalam menyikapi penderitaan. Yesus Kristus, salib Yesus Kristus yang membuat ya mengubah secara khusus cara pandang kita dalam menyikapi kehidupan ini, dalam menghadapi berbagai macam penderitaan yang ada. Kita tahu bahwa Allah kita bisa mengerjakan sesuatu yang baik dari keadaan yang buruk yang kita alami. Amin. Amin. Dan kenapa kita percaya kepada Yesus? Mengapa kita percayakan penderitaan kita kepada Yesus? Karena kita tahu Yesus kita bukan hanya tahu apa yang kita alami, penderitaan kita, tapi dia merasakan. Dan dia bukan hanya tahu dan merasakan, tapi dia menang atas semua penderitaan. Itu yang membuat kita tahu bahwa dia mampu, dia bisa, dia peduli. Dia ngerti perasaan kita waktu kita sedang menderita. Itulah dahsyatnya kekristenan. Ya, banyak hal yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah begini. Jadi dalam keberimanan kita bisa timbul yang namanya keraguan. Tapi itu menunjukkan bahwa kita adalah terbatas. Dengan Tuhan mengizinkan satu kelemahan dalam diri kita, itu membuat kita bukan hanya menyadari bahwa kita terbatas. Itu adalah sesuatu yang pantas, supaya memang kita nggak menggantungkan diri kita pada apapun yang ada di dunia ini, tapi pada Tuhan. Ya, kita nggak menggantungkan diri kita pada apapun dan siapapun, tapi pada Tuhan. Ya, orang yang hebat, orang yang kaya, dalam kehebatannya, dalam kekayaannya, dalam segala kemampuannya, ya ada saja ya dalam hidup ini yang dia hadapi ternyata tidak bisa dia selesaikan. Supaya apa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya dia menyadari bahwa dia terbatas. Dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, dan hanya Tuhan yang tak terbatas. Dan hanya dia yang layak untuk kita andalkan. Dia bukan hanya bisa diandalkan, tapi dia tidak pernah mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada yang pernah dikecewakan sama Tuhan? Ada yang pernah dikecewakan sama Tuhan? Ada yang pernah mengecewakan Tuhan? Oh, banyak. Tapi itulah Tuhan kita itu ya. Dia selalu membuka tangannya bagi setiap kita. Seperti gambaran anak yang hilang. Ya, sejahat apapun kita, sedalam apapun kita telah jatuh, tangan Tuhan tetap terbuka bagi setiap kita.
Kasih karunia Tuhan selalu lebih besar dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Tapi itu membuat kita bukan jadi mempermainkan kasih karunia Tuhan dengan kita hidup seenaknya. Tapi itu justru membuat kita makin menyadari bahwa kita dikasihi dan kita harus mengarahkan hidup kita kepada Dia yang mengasihi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi Abraham adalah bapa orang beriman. Dia memiliki iman yang luar biasa. Ketangguhan, kesabaran, kesetiaannya itu no debat ya. Gak usah lagi diragukan. Sikap seperti inilah yang diwariskan oleh Abraham kepada orang beriman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sih senang ya kalau kita punya orang tua yang punya harta yang banyak ya. Senang gak kira-kira? Kalau kita punya orang tua yang hartanya banyak? Gak senang ya? Atau biasa saja? Iya kan, lebih senang lagi kalau ternyata dibagikan hartanya secepatnya. Lebih senang lagi. Iya kan? Tetapi tahukah Bapak Ibu tidak jarang ada keluarga yang hancur, bahkan maaf nih saling membunuh hanya karena masalah harta warisan orang tuanya. Ada enggak? Yang saling membenci satu dengan yang lainnya. Ya, bahkan masuk ke ranah hukum, enggak sedikit. Ya, masalah tanah, masalah rumah dipersoalkan, enggak sedikit. Ya, kami juga tahu lah ya, Telang Ari, Brother Mike, kita punya teman yang keluarganya memang berkutat dengan masalah warisan orang tuanya dan ribut gak habis-habisnya sampai sekarang gitu loh. Tapi kalau melayani, aduh Tuhan engkau dahsyat, engkau luar biasa, aktif kali pelayanan. Ya kan? Makanya rohani itu bukan di bibir. Ya kan? Di sikap kehidupan sehari-hari. Rohaninya bukan hanya di bibir. Karena kalau bibir semua kita rohani. Tuhan engkau sungguh baik, engkau segala-galanya bagiku. Gak ada yang seperti engkau. Ya rohani kali kita. Ya kan? Sampai setan pula masuk gereja pun kagum lihat kita. Hebat kali dia nih. Ya kan? Pas di luar, setan pun akhirnya kagum juga lihat kita. Lebih setan kayak dia daripada aku. Saking jahatnya gitu loh. Tapi di sini gak ada yang seperti itu di luar sana. Sini baik-baik semua. Insya Allah. Nah, iya kan kita tahu dia aktif sekali pelayanan, tapi lihat kehidupannya, aduh, kok begitu ya sama saudaranya, begitu banget gitu loh. Nah, jadi bagaimana kita menangani, menyikapi hal yang seperti itu? Nah, ini yang harus kita pegang, bahwa ini yang harus kita pahami, bahwa warisan yang sebenarnya itu, warisan yang sungguhnya adalah iman. Amin. Amin. Wariskanlah kepada anak spirit takut akan Tuhan. Supaya kalaupun ya ada harta yang banyak dari orang tuanya, itu nggak jadi bahan pergunjingan bagi anak-anaknya. Karena apa? Yang diwariskannya spirit takut akan Tuhan pada anaknya. Cinta kasih kepada Tuhan itu yang diwariskan orang tua kepada anaknya. Makanya spirit yang dibangun oleh orang tua yang pertama-tama adalah bagaimana mencintai Tuhan. Hah? Amin. Tapi nggak sedikit orang tua malah yang sebaliknya. Ya kan? Malah kalau ke gereja, ya kan? Malasnya bukan main. Ke gereja sekali setahun atau ke gereja pada waktu Paskah. Ya kan? Gereja kapasitas 500 orang misalnya. Kapasitas orang di gerejanya 500 orang. Tapi yang datang setiap minggu itu cuma 50 orang, itu pun hebat kali. Ya kan? Pas Paskah 550 yang datang. Coba. Ya kan? Yang lainnya berdiri. Ya, jadi ini namanya Kristen tertentu, ya. Atau Kristen pemadam kebakaran. Kalau lagi rame baru datang. Kalau lagi ada acara khusus baru datang. Ya. Jadi kita harus benar-benar serius membangun kerohanian atau iman. Ini bukan sesuatu yang main-main, ini sesuatu yang sangat krusial. Inilah esensi dari kita hidup di dunia ini, yaitu bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan, membangun kehidupan spiritual kita, di mana makin hari kita makin dewasa rohani. Dan bukti utama dari seseorang yang makin dewasa rohani, bukan semakin ngeroh dia, tapi semakin rendah hati. Amin. Semakin manusiawi, semakin mendarat gitu loh. Ya, bukan semakin gak injak bumi katanya. Ya kan? Ada pendeta yang begitu, ya, membangun bahwa dia seakan-akan paling rohani daripada yang lainnya, paling dekat dengan Tuhan. Ya kan, dikit-dikit ngomong roh kudus, roh kudus, roh kudus. Tapi cobalah perhatikan, ya kan, hidupnya, ya kan, gayanya, stylenya, ya kan, baju yang dia kenakan semua rata-rata branded. Udah ngerti ya maksud saya? Ngerti ya? Hah? Ngomong tentang Roh Kudus paling sering, ya kan, jago kali kalau ngomong tentang Roh Kudus. Kita harus dekat dengan Roh Kudus. Tapi semuanya itu kembali kepada kehidupan kita sehari-hari. Saya bukannya anti dengan barang-barang branded. Kalau kita memang punya kemampuan ya nggak jadi masalah, silakan. Tapi ya kita harus membangun spirit
cinta Tuhan, kerendahan hati, hidup apa adanya dalam hidup ini. Amin. Dan keberhargaan kita bukan bergantung pada apa yang kita kenakan, tapi apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Amin. Ada orang yang memandang dirinya makin berharga dengan dia memakai barang-barang branded. Makin mahal barang yang dia pakai, makin berharga dirinya. Makin dia memandang dirinya berharga. Orang yang seperti ini waktu mandi gak berharga, karena gak pakai apa-apa. Jadi keberhargaan kita bukan pada apa yang kita pakai, tapi apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Amin. Kasih yang ditunjukkan oleh Yesus di Kalvari, itu yang membuat hidup kita menjadi bermakna. Ya, tapi jangan jadi Bapak Ibu alergi pakai barang-barang mahal. Pakai aja kalau memang sanggup. Tapi kalau sampai jual semuanya hanya demi pakai barang branded, aduh, janganlah, enggak usahlah. Ya, hidup biasa saja. Iman Abraham terlihat ketika dia mau meninggalkan tanah airnya untuk pergi ke sebuah daerah yang ditunjukkan oleh Allah kepadanya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Hebat ya Abraham ini. Dia meninggalkan kenyamanan dan kesejahteraannya di Ur Kasdim yang notabene pada waktu itu adalah daerah metropolitan yang sedang berkembang pesat. Tetapi dia harus pergi meninggalkan tempat itu ke tempat yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Nah, makanya saya bilang hebat. Nah, ini yang harus jadi catatan bagi setiap kita. Iman itu bukan tentang apa yang kita lihat, tetapi tentang apa yang kita percayai. Amin. Iman itu bukan tentang apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percayai. Kegersangan bisa menjadi sebuah kelimpahan kalau Tuhan yang bekerja di dalamnya. Ya. Semuanya bisa menjadi mungkin di dalam dan bersama dengan Tuhan. Ada orang yang begitu bersemangat pada saat awal mula, tetapi ketika mengalami kejatuhan, kesalahan, ia menyerah dan memilih untuk tidak melanjutkan perjuangannya. Iman adalah soal kesetiaan dan bukan soal semangat berkobar-kobar, selebrasi atau antusiasme. Iman soal kesetiaan. Iman soal ketundukan. Lagi-lagi ya, iman bukan soal apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percayai. Siapa yang kita percayai. Nah, saya punya filosofi dalam hidup ini. Ini yang saya pegang ya, untuk saya bisa kuat dan setiap kita bisa kuat. Jadi yang kita gumuli itu bukan apa yang akan kita hadapi, tapi kita berjalan bersama dengan siapa. Amin. Ya. Kita berjalan bersama dengan siapa? Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang hidup, dan taruhlah iman percaya kita, pengharapan kita seutuhnya hanya kepada Dia. Coba Ibrani pasal yang ke-2 ayat yang ke-18. Saya ulas sedikit ya, terkait dengan mengapa kita percaya kepada Yesus. Mengapa kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Karena ini one of the reason gitu loh. Salah satu alasannya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini yang saya katakan tadi. Ya. Kalau kita punya masalah, banyak solusi yang bisa dibagikan. Ya, lagi susah, lagi menderita, lagi terendah. Nanti saya akan menekankan satu hal terkait dengan keunggulan dari Injil, keunikan dari Injil. Apa uniknya Injil gitu loh? Apa keunggulan dari Injil? Ya, orang dunia bisa menghibur kita dengan mengatakan sabar ya. Betul nggak? Tapi kalau hanya sekedar itu kita nggak butuh Injil, kekristenan. Karena sebenarnya Injil lebih dari situ penghiburannya. Orang-orang dunia bisa mengatakan percayalah bahwa Tuhan pasti bertindak. Bahkan ya kita nggak butuh Injil. Kalau hanya sekedar seperti itu. Kita yakin bahwa Injil memberikan satu solusi yang jauh lebih baik daripada yang ditawarkan oleh dunia. Atau yang ditawarkan oleh agama apapun yang ada di dunia ini. Apa itu? Yesus yang berinkarnasi. Yesus yang menderita. Yesus yang mengidentifikasikan dirinya sama dengan kita orang-orang berdosa. Orang-orang yang mengalami kelemahan. Dia juga mengalami kelemahan demi kelemahan yang kita alami. Bedanya, dia tidak berdosa. Seperti yang saya katakan tadi, apa yang membuat kita percaya bahwa Dia mengerti setiap kita, mengerti keadaan kita, mengerti atas semua penderitaan kita. Karena Dia bukan hanya tahu, tapi Dia mengalami dan Dia menang atas semua penderitaan. Coba Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15.
Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Hanya dia tidak berbuat dosa. Dahsyat ya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Yesus itu benar-benar unik. Dia unik dalam segala hal. Jadi udah tepat kita percaya Yesus. Yang setuju katakan amin. Iya, udah tepat kita percaya Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah ini bukan hanya sekedar sebuah kabar sukacita yang membuat kita bergelora semangatnya. Bahwa Yesus itu memberikan satu jaminan yang pasti. Bahwa kita akan selamat pada akhirnya. Jadi kita gak perlu ragu, gak perlu takut dengan garansi keselamatan kita. Ya, satu sisi it's okay. Tapi marilah kita ya tunjukkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa Yesus adalah yang terbaik, pilihan terbaik yang pernah kita putuskan dalam hidup kita. Seharusnya ada dong kesungguhan. Ada keseriusan untuk kita terus mau mengenal Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Filipi 3 ayat yang ke-10. Kerinduan ini harus tertanam kuat dalam hati dan pikiran kita. Dan kita harus mengakhiri pencarian kita dengan melihat Yesus, dengan memandang Yesus, dengan terus dekat dengan Tuhan Yesus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, knowing Him, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Wow, it's amazing. Ini yang menjadi kerinduan kita. Yang ku kehendaki ialah kaya raya, ya betul. Yang ku kehendaki ialah kaya raya. Kaya raya sama sekali tidak salah, itu tidak dosa. Tapi itu bukan tujuan kita. Amin. Iya. Nggak sedikit orang Kristen, Tuhan itu hanya sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Tujuannya adalah populer, punya uang yang banyak, sukses. Makanya itulah yang pada akhirnya terbangun dalam diri setiap orang Kristen. Karena apa? Gereja lebih banyak menyuarakan teologi kemakmuran. 5 langkah menuju sukses, 3 langkah hidup berkelimpahan. Ya kan? Itu aja yang terus disuarakan. Sehingga pada akhirnya jemaat terparkir dengan hal yang seperti itu. Jadi duniawi. Akhirnya jemaat gitu loh. Ya kan, cari Yesus untuk jadi kaya. Meskipun itu nggak dosa kaya itu. Tapi jangan sampai kita menghina Yesus. Jangan sampai kita menghina Yesus. Dengan kita percaya Dia hanya untuk supaya kita kaya. Untuk Dia memenuhi apa yang menjadi keperluan kita, pergumulan kita, kebutuhan kita. Tuhan itu lebih besar. Bukan hanya dari pergumulan kita. Bukan hanya dari pergumulan kita. Dari hidup kita. Untuk itu Dia lebih penting dari apapun dan siapapun yang ada di dunia ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Iya. Saudara, ini direkam ya. Saya sebut nama orangnya tapi nama pendetanya nggak usah saya sebut. Saudara tahu Richard Lee? Tahu Richard Lee, Dr. Richard Lee? Tahu kisahnya? Di belakang ini lagi berseliweran. Ngenes nggak? Sedih nggak lihatnya? Hah? Datang, iya mu'alaf. Datang di sebuah gereja besar dengan pendeta besar. Gitu loh. Lalu diwawancarai. Lalu apa katanya di situ? Ini kan sampai orang pada akhirnya tepuk tangan semua. Seakan-akan hebat sekali. Tapi ternyata semua kena prank. Apa dikatakannya? Saya udah lama ke gereja, tapi saya tetap percaya Yesus. Ini gila ini. Ini manusia gila, asli. Saya berani mengatakan demikian karena dia telah menghina Yesus. Gak taunya, lalu ada satu pemberitaan. Dia ternyata sudah 2 tahun jadi Muslim. Lah, jangankan pendeta itu, Tuhan Yesus aja kena prank sama dia. Tuhan Yesus aja kena prank. Udah 2 tahun dia jadi Muslim. Kan mengenaskan, sedih banget gitu loh. Itu belum lama, 2 minggu atau seminggu setelah diundang di gereja itu. Kalau saya tidak salah, perkiraan waktunya. Beberapa minggu setelah itulah. Ini kan sudah 2 tahun jadi Muslim, jadi mu'alaf. Padahal dia bilang bahwa ya dia udah lama ke gereja tapi tetap percaya Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, apa motifmu? Kalau memang ternyata dia menemukan bahwa
agama itu lebih baik, it's okay, no problem. Tetapi kalau ternyata juga main-main dan semuanya demi popularitas dan kekayaan, gila! Coba, ini kan sebuah penghinaan pada akhirnya. Hina betul kita ini gitu loh. Kayak masa ada kita pandang sesuatu yang lebih berarti daripada Yesus. Dan kita mengorbankan sesuatu ya yang lebih bernilai dari apapun yang ada di dunia ini. Apa itu keselamatan gitu loh. Tuhan sudah memilih kita dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan apa? Dengan darah. Kok bisa kita memandang bahwa emas dan perak lebih berharga daripada Yesus yang sudah mengorbankan dirinya? Kita lebih berharga dari apapun dia pandang. Kok bisa pula ada sesuatu yang kita pandang lebih berharga daripada dia? Sementara kita ini paling berharga di dunia ini, di matanya. Kan aneh. Makanya gak ragu-ragu saya mengatakan itu sebuah penghinaan terhadap Yesus. Adakah lebih baik daripada Yesus dalam hidup kita? Adakah yang lebih berharga daripada Yesus dalam hidup kita? Halo? Kira-kira kalau seandainya kita gak diberkati oleh Tuhan, tetap gak mengasihi Yesus? Kalau tidak disembuhkan oleh Tuhan dari sakit kita, tetap gak mengasihi Yesus? Yesus itu harus kita pandang lebih besar, lebih berharga dari apapun. Bahkan dari persoalan hidup kita. Amin? Iya. Tetapi gak ada yang salah, gak dosa kalau kita sakit minta kesembuhan sama Tuhan. Minta mujizat sama Tuhan. Kalau kita lagi ada masalah, kesusahan dalam pekerjaan, dalam keluarga, lagi mengalami satu masalah yang hebat, serukan sama Tuhan, berseru. Makanya kalau kita lagi ada masalah, larinya ke siapa? Larinya kemana? Ya, Holy Wings. Betul. Yuk, anjum. Masalah selesai? Masalah selesai? Tambah yang ada. Iya kan? Waktu lagi berantem sama istri, lari kemana? Ke mantannya, betul. Itu bukan selesai masalahnya. Makin runyam. Lari ke Tuhan. Amin. Iya. Coba kunci G, Bang. Nih, lagu ini sangat memberkati saya. Nggak jarang kalau saya lagi ada masalah, saya itu ketika berdoa diam aja. Jadi saya putar lagu itu yang menguatkan saya, menghibur saya. Lagu itu menjadi kata-kata doa saya. Lagunya begini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Yang tahu lagunya sama-sama berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Yesus ada, Yesus setia. Jadi kalau kemarin Tuhan tolong dan terus Tuhan tolong kehidupan kita di masa lampau, masa hari ini kita meragukan pertolongan Tuhan? Pokoknya Tuhan pasti tolong, tapi bentuk pertolongan Tuhan itu beda-beda. Nggak selamanya lewat mujizat atau hal yang bersifat spektakuler.
bisa bentuk pertolongannya dalam hal kekuatan. Memang nggak langsung gitu loh, Tuhan tolong kita sat gitu loh dengan menghilangkan masalah kita. Tapi dia kasih kita kekuatan untuk kita bisa melewati semua masalah kita. Dan lewat masalah yang kita lewati by natural itu, kita makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita didewasakan oleh Tuhan, karakter kita dibentuk untuk semakin mencintai Tuhan. Jadi intinya Tuhan kita itu baik. Amin. Tapi kata-kata pertamanya itu kan mantap banget tadi ya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku. Kira-kira nih ya, sakit nggak kalau sampai doa kita nggak dijawab oleh Tuhan? Jujur. Jangan bilang nggak sakit. Ada nggak kesalnya? Ketika kita misalnya menaikkan permohonan kita sama Tuhan, tapi Tuhan nggak jawab. Sakit nggak? Tetap sakit. Tapi percayalah, kalau Tuhan tidak jawab, bisa jadi karena Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Amin? Ya bisa jadi itu jawabannya. Atau yang kedua, butuh waktu yang lama. Nggak sebentar untuk Tuhan jawab gitu loh. Karena mungkin kita belum siap karakternya. Misalnya kita minta Tuhan supaya membuat kita kaya. Mungkin belum waktunya. Karena kalau langsung Tuhan belum kaya, langsung murtad kita, tinggalkan Tuhan. Itu masalahnya. Jadi ada di antara kita kalau belum kaya-kaya Tuhan buat. Mungkin karena memang karakter kita belum siap. Miskin aja kita sombong apalagi kaya. Itu masalahnya. Halo. Ya, yang penting kita harus mengerti kenapa nggak dijawab gitu loh. Iya kan? Kalaupun nggak dijawab tadi. Jadi lama. Sama seperti Abraham. Tuhan kasih tahu bahwa dia akan punya anak umur berapa? 75. Pada akhirnya dia punya anak umur berapa? 100 tahun. 100 tahun. Sebenarnya sama-sama itu sudah nggak bisa lagi punya anak. Udah susah punya anak, apalagi Sarah. Itu bukan hanya mati pucuk, mati semuanya. Ya kan? Makanya dia tertawa waktu Tuhan kasih tahu bahwa dia akan punya anak. Tertawa dia. Bagaimana mungkin aku yang sudah setua ini masih punya anak? Dia menyangkal waktu Tuhan kasih tahu, kau ketawa kan? Enggak ada ketawa. Tapi kita pun akan sama seperti Sarah, betul enggak? Ya kan ketika opung-opung yang udah umur 90 tahun pada akhirnya punya anak, opung-opung punya anak, gimana ceritanya? Udah pakai tongkat begini punya anak tiba-tiba hamil. Kan enggak masuk akal. Tapi yang ngomong ini siapa? Tuhan, yang baginya tidak ada yang mustahil. Itu dia yang harus kita lihat. Jadi jangan lihat fisik kita, makanya iman itu bukan soal apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percayai, siapa yang kita percayai. 75. Jadi berapa lama pada akhirnya dia punya anak? Berapa lama dia menunggu? 25 tahun. Ini jujur. Kalau kita berdoa, Tuhan jawabnya seminggu kuat nggak? Kalau Tuhan baru jawabnya sebulan, padahal kebutuhannya harus seminggu, tidak kuat. Sebulan, setahun sabar nggak menunggu? 2 tahun? Nah ini menarik, nanti akan saya bahas. Jadi untunglah ya kita ini ya, hidup itu bukan dengan semua jawaban, tapi dengan iman. Kalau kita hidup dengan semua jawaban, kita nggak perlu beriman. Dan pada akhirnya kita nggak bertumbuh dalam Tuhan, dalam pengenalan Tuhan. Jadi Tuhan itu luar biasa, pokoknya semuanya itu udah diatur sama Tuhan. Untung kita hidup bukan dengan semua jawaban. Kalau setiap ada masalah langsung ada jawaban, nggak bisa bertumbuh kita dalam Tuhan. Nggak bertumbuh kita dalam pengenalan Tuhan. Tapi dengan kita nggak tahu jawabannya, itu membuat kita beriman dan menggantungkan hidup kita sama Tuhan. Amin. Iya. Nah jadi 25 tahun. Akhirnya punya anak. Iya kan? Akhirnya punya anak. Lalu nggak selesai pergumulan Abraham dalam mengiring Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Persembahkanlah anak yang kau kasihin. Betul nggak? Yang dipersembahkan siapa? Ishak atau Ismail? Ismail. Kata agama tetangga Ismail. Yang dipersembahkan adalah Ishak. Meskipun pada akhirnya yang dipersembahkan ada domba. Nanti saya akan soroti secara khusus. Sebenarnya jujurnya ya, kalau kita bicara tentang Abraham, saya nggak terlalu berminat mempersoalkan masalah siapa yang dipersembahkan, Ishak atau Ismail. Bagi kekristenan itu no debate, Ishak bukan Ismail. Ya, cuman tangga kita ini kan suka mengusik kita kan. Suka mengusik, suka mengkritik, suka menghina, mengobok-obok Injil kita, ajaran kita. Begitu kita melakukan hal yang sebaliknya, tahu-tahu kita di dalam penjara. Udah masuk penjara aja kita tiba-tiba. Kok di penjara aku? Ya kan udah gak heran lagi lah di negeri Konoha.
Nah, jadi kalau kita lihat di Alkitab, nanti saya akan tunjukkan beberapa ayatnya. Kenapa saya mengatakan saya nggak terlalu tertarik dengan pembahasan mengenai siapa yang persembahkan, karena ada yang jauh lebih menarik daripada pembahasan itu. Terkait dengan apa? Jadi tindakan Abraham mempersembahkan Ishak itu ada maknanya. Itu adalah sebuah gambaran yang merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Itu sebuah tindakan simbolik, sebuah gambaran yang merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, misalnya begini. Kalau Kejadian pasal 22, kenapa kita yakin bahwa bukan Ismail yang dipersembahkan tapi Ishak? Karena sebelum pada akhirnya Tuhan suruh untuk mempersembahkan Ishak, itu Sarah sudah mengusir Hagar. Karena kesal hatinya, pernah dihina oleh Hagar, ya pembantu ya kan, asisten gitu loh, asisten rumah tangga, bisa pula menghina tuannya gitu loh. Dihina karena mandul. Jadi kesal hatinya, dia ingat masa lampau, aku pernah dihina sama dia ini waktu aku mandul. Mandul kok kan. Langsung teringat dia dan usir itu Ismail dan Hagar. Nah, udah selesai. Jadi jelas udah gak ada lagi di rumah Ismail. Jadi gak mungkin Ismail yang dipersembahkan, udah pasti Ishak. Nah, yang menariknya begini, coba Kejadian pasal 22, tadi itu kan pasal 21, ini pasal 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ini sebuah tindakan simbolik. Jadi memang tujuan utama dari Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya adalah untuk menguji imannya. Ini poinnya. Karena begini, ada problematika teologis. Kita mungkin ada yang bertanya, begini, kok Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anaknya? Yang mana ini adalah sebuah tradisi agama-agama kafir pada waktu itu. Dan Tuhan benci gitu loh. Ya kan, misalnya orang Kanaan gitu loh, yang menyembah, yang membawa anaknya sebagai korban kepada dewa Molok. Tuhan marah, Tuhan murka. Tapi Tuhan lakukan gitu loh. Kayak Tuhan berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Tapi ada makna di balik ini. Tuhan tidak bermaksud untuk benar-benar mau Abraham mempersembahkan anaknya. Coba Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Ini poinnya di sini. Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Sorry Bang Leandri agak menyusahkanmu ya. Nanti habis ini kita makan Bang Leandri. Makan Padang. Pas buka jam 6. Ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ini poinnya. Kenapa Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya? Ada kata mencoba. Nah, para teolog di sini ada beberapa penafsiran. Lebih tepat katanya kalau diartikan menguji. Tapi poinnya adalah Tuhan ingin melihat imannya. Ya, iman yang berkualitas tinggi itu harus dapat dibuktikan lewat apa? Ujian. Dan harus lulus. Dan Tuhan mendapati Abraham lulus. Lalu malaikat melarang dia, menghentikan dia. Jangan kau apa-apakan anak itu. Karena telah didapati bahwa dia sungguh-sungguh setia dan percaya. Nah, kembali lagi ayat 13. Nah, menariknya itu nanti di ayat 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Lagi-lagi ya, ini adalah sebuah tindakan yang merujuk kepada Allah yang mengorbankan anak yang tunggal. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat 14. Nah ini dia. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Apa? Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. So, God himself will provide the sacrifice. Jadi Tuhan itu sendiri yang pada akhirnya menyediakan korban. Jadi tindakan Allah yang menyelamatkan lewat
Yesus yang mati dan bangkit itu sudah dinyatakan lewat berbagai macam cara dalam perjanjian lama. Lewat berbagai macam kisah atau peristiwa. Termasuk peristiwa waktu Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ini lagi-lagi sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Jadi Abraham didapati Tuhan tunduk dan setia. Tunduk dan setia. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17. Ibrani pasal yang 11. Nah, ini keyakinan Abraham. Mengapa pada akhirnya dia mau dan rela mempersembahkan anaknya. Ini keyakinan Abraham. Sampai 19 nanti ya. Karena iman Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Abraham berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia akan seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, inilah keyakinan Abraham mengapa pada akhirnya Abraham bisa mempersembahkan anaknya yang tunggal. Jadi dia punya keyakinan yang luar biasa terhadap Allah yang hidup itu. Tapi sebenarnya jujur aja nih ya, mudah gak bagi Abraham untuk mempersembahkan anaknya? Udah dia dapati di masa tua, lalu tiba-tiba diminta Tuhan lagi. Mudah nggak? Nggak mudah tentunya. Pasti dia bergumul dengan hebat. Bisa aja Abraham ngomong begini sama Tuhan, Tuhan janganlah anakku, istriku aja ambil Tuhan, udah tua. Ya kan? Tapi dia didapati taat melakukan semuanya. Dari Abraham lah kita belajar dan harus menunjukkan hal yang sama. Bahwa memang kita harus memandang dan memperlakukan Tuhan sebagai segala-galanya. Segala sesuatu siap dan rela kita mau korbankan bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Iya, dimulai dari pengorbanan-pengorbanan yang kecil, ya kan? Dalam pelayanan, ya kan? Dalam ibadah, marilah kita terlibat, ya. Mari kita tunjukkan pengorbanan kita, nggak memperhitungkan apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan di gereja. Dan jangan merasa menonjolkan diri. Jangan merasa bahwa seakan-akan gereja itu nggak jalan kalau nggak ada kita. Gereja itu kalau nggak ada aku mana jalan gereja itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Spirit-spirit yang tidak dewasa itu dibuang jauh-jauh. Mari kita bangun kebersamaan. Kita bangun gereja ini bersama-sama. Dengan spirit takut akan Tuhan. Amin. Iya, ciptakanlah kasih dan kebenaran itu. Lakukanlah kasih dan kebenaran itu pertama-tama dimulai dari rumah. Lalu di gereja. Dan dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Masih ada waktu? Masih bisa lanjutkan? Atau udah habis? Oh, sekali lagi. Jadi dari Abraham kita belajar banyak hal. Termasuk dalam hal kesabaran, kesetiaan. Meskipun sebenarnya Abraham itu ada kelemahan gak? Abraham ada kelemahan gak? Ada dong. 2 kali. Ya, dia mau menyerahkan istrinya karena takut dibunuh. Ini kan satu kepada siapa? Fir'aun. Kedua, Raja Abimelek. Coba bayangin, istri dikorbankan. Yang ada seharusnya suami mengorbankan dirinya demi istri dan anaknya. Kalau ini sebaliknya, dia korbankan istri untuk menyelamatkan dirinya. Kira-kira bapak-bapak ketika kita ada dalam situasi yang intimidatif, dipilihnya cuma 2, ya kan? Selamatnya adalah dengan mengorbankan diri kita atau mengorbankan istri kita. Lalu pada akhirnya yang kita korbankan siapa? Bapak-bapak. Tak terjawab katanya. Tak terjawab. Siapa yang dikorbankan? Istri. Iya. Soalnya hidupnya kurang tenang. Jadi dengan gak ada istri, hidupnya tenang. Soalnya istrinya cerewet sekali. Kala burung kakak tua. Saking cerewetnya, bukan hanya suami yang takut, anak-anak pun takut. Bahkan kucing mau lewat pun takut, meong-meong. Apa meong-meong? Saking cerewetnya. Tapi ibu pun sini gak ada yang seperti itu. Baik-baik. Insya Allah. Iya kan? Nah, kita memang adalah orang-orang yang harus punya iman yang tinggi. Ya kan? Yang paling penting itu bukanlah iman yang besar. Kita butuh iman dalam semua definisi yang ada. Tapi bukan hanya sekedar iman yang besar, tapi iman yang benar. Iman yang besar dapat memindahkan gunung, tapi iman yang benar, meskipun gunung masalah kita nggak pindah, tetap kita setia mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Amin? Amin? Iya. Dan untung kita punya Tuhan yang sabar menghadapi kita. Makanya ada lagu seperti ini, coba abang. Mudah-mudahan abang ini tahu ya. Sabarnya
Tuhan. Oh, kerendahan F, C, D, E, F. Sabarnya Tuhan menghadapiku, menuntun di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kalau aku jatuh, sama-sama yang tahu lagunya. Kalau aku jatuh, diangkatnya dosa-dosaku, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Aduh, Tuhan kita itu baik ya. Meskipun kita percaya masih tetap kita sering buat salah, betul nggak? Tapi tetap Tuhan menerima kita, merangkul kita, nggak melihat kelemahan kita, nggak melihat kesalahan kita. Dia sabar menuntun kita ke jalannya. Aduh, bersyukur kita punya Tuhan yang baik seperti Yesus. Sekali lagi katakan amin. Yang setuju katakan amin. Iya. Jadi kalau ada kita masalah dalam hidup ini, mari kita tetap percayakan semuanya sama Tuhan. Tetap tunduk kepada Tuhan. Jangan sedikit pun ada keraguan, karena kita tahu Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tuhan pasti menolong kita. Jadi kalaupun ada masalah terjadi dalam kehidupan kita, ya, terus kita nggak melihat jalan keluar, puji Tuhan. Supaya apa? Supaya kita hanya melihat Tuhan, bukan yang lain. Hanya melihat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bagi berdiri. Meski